Tapi sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan klik tombol subscribe ya, karena akan ada banyak informasi menarik dan bermanfaat seputar sejarah lainnya. Yang pertama, perbedaan tata letak. Perbedaan yang pertama antara candi Hindu dan juga Buddha adalah pada tata letak. Candi Hindu, bangunan utamanya biasanya terletak di belakang dan jaraknya cukup jauh dari pintu masuk. Kemudian, untuk candi utama terletak di dataran yang paling tinggi dibandingkan dengan bangunan lainnya. Sedangkan pada candi Buddha, bangunan utama bersifat mandala atau konsentris berada di tengah. Bangunan ini terletak tepat di tengah kompleks candi dan dikelilingi oleh candi-candi perwara yang lebih kecil dalam bentuk barisan yang rapi. Kemudian perbedaan fungsi. Meskipun sama-sama bernama candi, namun fungsi keduanya sangatlah berbeda. Candi Hindu dibangun sebagai makam para raja karena abu dari para raja atau keturunannya tersebut dimasukkan ke dalam bangunan candi tersebut. Sehingga saat itu candi Hindu hanya dapat dimasuki oleh keluarga kerajaan ataupun mereka yang ingin melakukan doa kepada sang raja ataupun keturunannya. Kemudian ritual yang dilakukan di candi Hindu kebanyakan adalah ritual yang berhubungan dengan pemakaman ataupun pemujaan pada roh nenek moyang. Dan biasanya dilakukan dengan berbagai upacara adat seperti tarian yang lazim dilakukan. Sedangkan pada candi Buddha, kala itu dibangun dengan tujuan sebagai tempat ibadah, guna menyembah para dewa bagi masyarakat sekitar, sehingga pada candi Buddha dapat dimasuki oleh siapapun. Kemudian ritual yang dilakukan di candi Buddha juga tidak sebanyak ritual pada candi Hindu, karena fungsi utama dari candi Buddha sendiri hanyalah sebagai tempat untuk berdoa. Kemudian yang ketiga adalah perbedaan struktur. Yang membedakan antara candi Hindu dan Buddha adalah dari bentuk dan juga strukturnya. Seperti bangunan candi Hindu umumnya terdiri dari 3 bagian yang dinamakan sebagai burloka. Burloka atau yang disebut sebagai bagian dasar candi yang menyimbolkan dunia yang fana. Kemudian ada Burvaloka atau tubuh candi yang menyimbolkan dunia pemurnian. Dan yang ketiga ada Svarloka atau bagian atas atau atap candi yang menyimbolkan dunia para dewa. Dan biasanya berbentuk meruncing yang disebut sebagai ratna. Sedangkan pada candi Buddha sama-sama terdiri dari 3 bagian, namun terdapat perbedaan penamaan dan juga arti seperti Kamadantu atau bagian dasar candi yang menyimbolkan manusia yang identik dengan penuh dosa. Kemudian ada Rupadatu atau bagian tengah candi yang menyimbolkan kehidupan manusia di dunia yang fana dan penuh dengan hawa nafsu. Kemudian ada yang ketiga yaitu Arupadatu atau bagian atas candi yang menyimbolkan manusia yang telah mencapai nirwana. Dan biasanya berbentuk tambun yang dinamakan sebagai stupa. Kemudian perbedaan yang keempat adalah bahan pembuatan candi. Sebagian besar bangunan candi Hindu dibuat dari batu-batu merah yang tidak dibakar terlebih dahulu. Bahkan ada beberapa candi yang dibuat dari batu bata biasa. Sedangkan pada candi Buddha, sebagian besar bangunan candinya dibuat dari bahan batu andesit yang telah mengalami pembentukan atau pemotokan secara rapi, sehingga bangunannya menjadi lebih kuat dan tahan lama terhadap perubahan cuaca. Kemudian yang kelima adalah perbedaan arah pintu. Kemudian yang keenam adalah perbedaan relief pada candi. Pada sebagian besar bangunan candi Hindu biasanya reliefnya terlihat lebih rendah dan teksturnya tidak terlalu menonjol. Gambar relief lebih mirip dengan tokoh-tokoh pewayangan. Sedangkan pada sebagian besar bangunan candi Buddha, hiasan reliefnya lebih tinggi serta berstruktur menonjol. Gambar relief juga dibuat dengan gaya natural atau sesuai dengan kondisi saat itu. Yang ketujuh, bentuk arca dan penggambarannya. Sebagian besar candi-candi Hindu dihiasi dengan arca 3 dewa utama dalam kepercayaan agama Hindu yang disebut sebagai Trimurti. Ketiga dewa tersebut adalah Dewa Brahmana, Dewa Wisnu, dan juga Dewa Siwa. Dan penggambarannya seperti Ramayana atau Krishnayana. Sedangkan pada candi Buddha, sebagian besar candi Buddha dihiasi dengan arca Buddha seperti arca kelompok Dhyani Buddha dan juga arca kelompok Dhyani Bodhisattva. Dan penggambarannya seperti Lalita Vistra dan Avandana atau Jataka. Berikut ini adalah beberapa contoh dari candi Hindu dan juga Buddha yang ada di Indonesia.
Nah, gimana nih? Sekarang sudah tahu kan perbedaan antara candi Hindu dan juga Buddha? Tentu kalian dapat mengamati secara langsung jika kalian berkunjung ke tempat-tempat tersebut. Meskipun keduanya terlihat sama, namun ternyata jika kita pelajari lebih lanjut, maka terdapat perbedaan baik